Pemirsa, kembali di Ayu Pagi, situasi lalu lintas di titik penyekatan di Bangkalan, Jawa Timur Senin sore terpantau lancar. Warga menyeberang ke Surabaya melalui jembatan Suramadu mulai berkurang. Pos penyekatan di Bangkalan, Jawa Timur dijaga polisi. Warga yang melintas di kawasan ini menjalani pemeriksaan ketat. Situasi lalu lintas pun ramai lancar dan tidak terjadi penumpukan kendaraan. Sementara itu, Satgas COVID-19 di Bangkalan, Jawa Timur terus melakukan swab tes antigen di jalan akses menuju jembatan Suramadu. Hasilnya, puluhan orang reaktif COVID-19 setelah menjalani tes antigen. Penyekatan ini dilakukan menyusul melonjaknya jumlah pasien COVID-19 di Bangkalan. Sementara itu pemirsa, warga protes dengan kemacetan panjang di sepanjang jembatan Suramadu. Kemacetan panjang disebabkan adanya penyekatan dan pemeriksaan swab antigen bagi warga yang akan menuju ke Madura. Lelah dengan kemacetan panjang, membuat warga yang akan menuju Pulau Madura dan sebaliknya melayangkan protes. Kemacetan disebabkan adanya penyekatan di jembatan Suramadu, menyusul meledaknya kasus positif COVID-19 di Bangkalan, Madura. Warga lainnya memberikan informasi agar mereka yang akan menuju Madura sebaiknya putar balik karena adanya penyekatan. Gak bisa ya? Madura gak boleh ke Surabaya soalnya Bangkalan Covid katanya. Udah Iya. balik aja. Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan pihaknya bersama instansi terkait akan membuat rumah sakit lapangan darurat pada titik penyekatan sebelum jembatan Suramadu. Akhirnya insya Allah hari ini juga pemerintah provinsi akan membuat rumah sakit lapangan yang di sebelum Suramadu. Jadi nanti penyekatannya ada di sana, yang positif langsung masuk begitu. Sehingga ini sebenarnya pencegahan. COVID ini nggak kelihatan. Penyekatan di akses jembatan Suramadu dan wajib tes usap sengaja dilakukan menyusul tingginya kasus COVID-19 hingga menyebabkan 3 kecamatan di Bangkalan, Madura di lockdown. Tim Liputan iNews melaporkan. Sejumlah rumah sakit di Pati, Jawa Tengah mengalami kelebihan kapasitas hingga 150% imbas peningkatan kasus COVID-19. Di salah satu rumah sakit, pasien bahkan harus dirawat di depan pintu masuk IGD. Rumah Sakit Keluarga Sehat di Pati, Jawa Tengah kewalahan menangani COVID-19. Antrian pasien tidak hanya terjadi di dalam, namun juga di luar rumah sakit. Sejumlah pasien bahkan harus dirawat di depan pintu masuk IGD. Rumah sakit ini sejatinya hanya memiliki 57 ruang isolasi COVID-19. Namun kini rumah sakit menangani 72 pasien. Pihak rumah sakit bahkan terpaksa membuat ruang transit darurat di tempat parkir ambulans. Dengan adanya peningkatan di kabupaten tetangga dari Pati ya, yaitu Kabupaten Kudus, memang jumlah angka COVID di Rumah Sakit Keluarga Sehat ini sendiri memang cukup meningkat. Dan memang selain itu diikuti juga jumlah peningkatan juga memang yang dari masyarakat di Kabupaten Pati. Jadi perlu saya sampaikan bahwa pada saat ini total pasien yang kami rawat adalah 72 pasien untuk isolasi baik yang konfirmasi maupun suspek. 31 pasien berasal dari Kudus, 36 pasien berasal dari Pati, dan 4 pasien dari kabupaten lainnya. Sejumlah rumah sakit lain di Pati juga mengalami kelebihan kapasitas hingga 150%. Beberapa puskesmas juga terpaksa ditutup lantaran ada tenaga kesehatan yang positif COVID-19. Data Satgas COVID-19 Pati menyebut kini ada 262 pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit di Pati. Dari Pati, Jawa Tengah, Atta Suharto, iNews melaporkan. Pemirsa, berbagai upaya dilakukan pemerintah Kabupaten Kudus untuk mengatasi lonjakan kasus COVID-19 di sana. Salah satunya dengan mengevakuasi warga yang positif COVID untuk diisolasi di Asrama Haji Donohudan Boyolali sebagai tempat isolasi terpusat. Sebanyak 124 pasien tanpa gejala COVID-19 dari Kudus Senin malam tiba di Asrama Haji Donohudan Boyolali, Jawa Tengah.
Ratusan pasien gelombang kedua tersebut diangkut dengan 7 bus milik Polda Jawa Tengah. Hingga saat ini sudah ada 216 pasien OTG dari Kudus yang menjalani isolasi di Asrama Haji Donohudan. Rencananya Asrama Haji Donohudan akan menjadi tempat isolasi lebih dari 1.000 pasien COVID-19 asal Kudus. Dan mereka akan dikirim bertahap. Pemirsa, setelah kota Kudus, kini giliran Kabupaten Demak, Jawa Tengah terancam masuk zona merah kasus COVID-19. Jalan protokol pun ditutup dan sejumlah desa juga telah menutup akses jalan untuk kepentingan isolasi mandiri. Pemerintah Kabupaten Demak, Jawa Tengah menutup akses jalan protokol di pusat kota, menyusul melonjaknya angka kasus COVID-19. Arus lalu lintas dialihkan untuk mengurangi potensi kerumunan warga. Sejumlah lokasi wisata religi juga ditutup. Selain klaster arus mudik, diprediksi angka terpapar COVID-19 di Demak meningkat akibat klaster halal bihalal dan perayaan Syawalan. Bahkan beberapa desa menerapkan pembatasan kegiatan masyarakat di kawasan pemukiman warga yang melaksanakan isolasi mandiri. Selain lockdown mikro, petugas juga menjaga jalan utama desa untuk mengontrol keluar masuk pengunjung. Tingginya angka terpapar COVID cukup meresahkan warga. Mulai kemarin tuh kita agak kesulitan mencari jalan kampung karena banyak jalan kampung yang ditutup karena lockdown. Dan kita dengar juga katanya Demak sudah masuk zona merah. Namun dari petugas belum ada sosialisasi. Jadi kita menjadi serba bingung, serba salah mau ke sana. Takut, ke sini takut juga kalau kita tertular. Kita juga memikirkan keluarga kita yang di rumah kalau sampai kita keluar. Dari angka penyebaran COVID di Jawa Tengah, Kota Demak termasuk tinggi, yaitu 485 orang terpapar COVID-19. Angka penyebaran tertinggi di Demak berada di sejumlah kecamatan, di antaranya di Kecamatan Demak, Karanganyar, dan Guntur. Kita nanti tekankan dinas-dinas terkait, memang kalau kita temukan kasus ada orang positif COVID, benar-benar kita bisa lockdown RT. Satgas COVID Kabupaten akan koordinasikan kesiapan perlengkapan di puskesmas, khususnya di daerah terpencil seperti Karanganyar, kemudian Gajah yang memang lonjakannya cukup tinggi. Meski dalam rapat koordinasi muncul status zona merah atas penyebaran COVID di Demak, namun sampai saat ini belum ada pernyataan resmi dari pemerintah setempat. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya, iNews melaporkan. Tak mampu membayar uang sewa ambulans senilai Rp800.000, keluarga kurang mampu di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur terpaksa membawa jenazah anggota keluarganya dengan kendaraan pengangkut sayur. Pihak keluarga tidak menyalahkan pihak manapun atas peristiwa ini. Nasib malang dialami keluarga asal Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Bagaimana tidak, jenazah Sumo terpaksa dibawa dengan kendaraan pengangkut sayur karena tidak mampu membayar biaya sewa ambulans. Warga desa Taman Sari ini akhirnya meninggalkan rumah sakit Wonolangan ke rumah duka dengan kendaraan roda 3. Pihak keluarga tak mempunyai biaya sewa ambulans karena asuransi BPJS Kesehatan tidak mengganti biaya kendaraan pengangkut jenazah yang senilai Rp800.000. Dibawa kosa itu gimana? Ya soalnya nggak ada uang itu. Oh gitu ya. Akhirnya itu inisiatif keluarga atau gimana? Ya keluarga dah. Keluarga ya. Kepolisian memediasi pihak keluarga dan rumah sakit. Pihak keluarga tidak akan menyalahkan pihak manapun atas kejadian yang terjadi pada 4 Juni lalu. Untuk meringankan beban tahlil, kepolisian memberikan bantuan beras. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, beberapa sekolah di Jakarta dan di Bandung, Jawa Barat menggelar uji coba tahap 2 sekolah tatap muka. Setiap sekolah menjalani tahapan pelatihan untuk tatap muka dengan penerapan protokol kesehatan ketat. Hari ini, 83 sekolah peserta uji coba tatap muka tahap 1 kembali mengikuti uji coba pembelajaran tatap muka PTM tahap kedua.
di antaranya SD 08 Kenari, Jakarta Pusat. Siswa-siswi melaksanakan ujian sekolah yang lebih cepat dari kalender akademik guna memberi waktu lebih untuk guru-guru mengolah nilai. Uji coba PTM ini menggunakan sistem pembelajaran campuran, di mana sebagian dilakukan secara tatap muka dan sebagian lainnya secara daring. Untuk protokol kesehatan kami melaksanakan secara ketat, kedatangan siswa tetap wajib menggunakan masker ya, kemudian juga menggunakan face shield. Saat itu di termogan, sekiranya memang terjadi hal-hal yang ada indikasi ke sana, anak dimasukkan dalam isolasi awal gitu ya, di awal. Tidak hanya di ibu kota, beberapa sekolah di kota Bandung juga mulai lakukan pembelajaran tatap muka terbatas, seiring dengan diizinkannya pembelajaran tatap muka oleh pemerintah kota Bandung. Seperti di SMP Tunas Unggul di Kecamatan Mandala Jati, Bandung, Jawa Barat. Dari 240 orang lebih siswa yang terdaftar, hanya sekitar 25 orang yang mengikuti pembelajaran tatap muka. Sementara sisanya tetap mengikuti pembelajaran secara daring. Sebelumnya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia telah lakukan pemantauan penyiapan opsi pembelajaran tatap muka pada bulan Juli lalu di sejumlah daerah di Indonesia. KPAI juga lakukan pengawasan ketersediaan standar operasional prosedur. Namun KPAI mengakui bahwa tidak semua provinsi bisa terawasi. Komisioner KPAI berharap tidak ada pihak sekolah yang ngotot menyelenggarakan PTM jika tidak siap. Diapresiasi karena kematian anak akibat COVID kan sudah sangat tinggi gitu ya, dan Indonesia ini udah tertinggi se-Asia Pasifik nih dari kasus yang kena COVID kemudian meninggal gitu. Tapi yang sulit adalah kalau dia ngotot untuk buka padahal belum siap, nah itu kan yang berbahaya. Atau dia ngotot buka padahal positivity rate-nya sangat tinggi di daerah itu dan bahaya untuk anak-anak. Nah, KPAI menambahkan peran pemerintah daerah sangat penting untuk mengizinkan atau tidak suatu sekolah menerapkan PTM. KPAI juga ingatkan pihak sekolah akan bahaya penyebaran COVID-19 jika kelalaian standar operasional prosedur terjadi dengan memaksakan pembelajaran tatap muka. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, ribuan tenaga pendidik di kota Binjai, Sumatera Utara akhirnya divaksinasi tahap pertama dan kedua. Pihak kepolisian dan Satpol PP mengawasi proses vaksinasi secara ketat karena banyaknya jumlah peserta vaksin. 1.300 tenaga pendidik di Kota Binjai dari tingkat sekolah dasar sampai sekolah menengah atas menjalani vaksinasi tahap pertama dan kedua. Sebelumnya, vaksinasi di lingkungan tenaga pendidik sudah dilakukan dengan peserta mencapai 1.800 orang. Vaksinasi para tenaga pendidik memakai jenis vaksin Sinovac. Vaksinasi dari tenaga pendidik di Kota Binjai memenuhi target yaitu lebih dari 50%. Yang pertama ya? Biasa-biasa aja, cuma pada saat vaksin gimana, ada kedua kapan gitu? khawatir atau gimana? Tidak ada. Setelah divaksin ini gimana nih Bu? Sehat-sehat aja. Sehat-sehat. Nggak ada terasa apa-apa. Nggak ada terasa? Nggak ada kekhawatiran Bu? Nggak ada. Nggak ada. Himbauan Ibu sendiri untuk warga sendiri gimana Bu sebaiknya? Ya bagus gitu, karena kan vaksin ini mencegah COVID. Ini dia vaksin kedua nggak tahu ya kita kapannya. Bagus lah. Bagus Bu ya. Kapolres Binjai bersama petinggi kota lain yang memantau pelaksanaan vaksinasi. Ya alhamdulillah sudah banyak masyarakat Kota Binjai yang sudah sadar akan pentingnya menjaga protokol kesehatan. Tapi masih ada juga warga Binjai yang menganggap bahwa COVID itu tidak ada. Sehingga kita tetap terus mengingatkan kepada mereka agar bisa mentaati protokol kesehatan. Vaksinasi di Kota Binjai akan dilaksanakan secara bertahap. Pelaksanaan vaksinasi mendapatkan perhatian serius dari aparat keamanan dan pemerintah Kota Binjai. Dari Binjai, Muhammad Zainal Tanjung, iNews melaporkan. Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit menginstruksikan jajarannya untuk memberi pendampingan dalam mengatasi lonjakan COVID-19. Pendampingan akan disertai dengan penambahan aparat di zona merah. Kita mengetahui bahwa ada daerah-daerah yang mengalami peningkatan seperti Kabupaten Kudus dan Kabupaten Bangkalan. TNI dan Polri serta BNPB telah melakukan langkah dalam rangka pengendalian kasus di dua wilayah tersebut
Dengan cara apa? Adalah melakukan pendampingan kepada Kadinkes, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten, untuk menggerakkan motor PPKM yang ada di bawah. Saat ini diturunkan kurang lebih 4 kompi gabungan TNI Polri untuk menjaga klaster Kudus dan kemudian mempersiapkan dan mendorong pemerintah daerah untuk menambah tempat-tempat isolasi mandiri rujukan yang ada di Donoyudan dan juga ada di Semarang, sehingga klaster isolasi mandiri yang ada di rumah-rumah kita bisa geser karena kurang lebih ada 1.200 dan itu saat ini sedang berjalan.